Halo semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vanita Bita Kusrin 042, Claudia Masyita Yuslinanda 045, saya sendiri Elizabeth Indah Dwi Natania 052, Veronica Bintang Kusuma Tias 072, dan Cantika Brilian Kusuma Putri 118. Kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh grup positif psikoterapi terhadap psychological well-being pada mahasiswa rantau Fakultas Psikologi 2020 Universitas Kristen Satyawacana. Bagian pertama adalah pendahuluan. Selanjutnya mengenai latar belakang, adanya fenomena culture shock yang dirasakan oleh mahasiswa rantau saat mereka berada di lingkungan yang baru. Hal ini menyebabkan mahasiswa rantau merasakan atau mengalami stres dan juga permasalahan psikologis lainnya. Tuntutan penyesuaian diri yang harus dilakukan oleh mahasiswa rantau di lingkungan barunya itu ternyata membuat permasalahan psikologis muncul atau dirasakan oleh mahasiswa rantau. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan menyatakan bahwa 60% mahasiswa rantau mengalami stres atau permasalahan psikologis lainnya yang diakibatkan oleh culture shock tersebut. Faktanya, banyak mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya, bahasa, iklim, makanan, nilai dan norma, dan juga kebiasaan yang berbeda. Ketidakmampuan beradaptasi dengan waktu yang singkat karena perbedaan budaya, bahasa, nilai-nilai, tata krama, kebiasaan yang berbeda juga dapat menimbulkan masalah. Masalah yang ditemukan itu antaranya bisa mengalami diskriminasi atau homesick, kerinduan akan rumah, ketakutan, kecemasan, rasa bersalah, adanya kebencian yang dirasakan, bahkan sampai stres atau depresi karena perubahan budaya. Hal tersebut memicu adanya atau munculnya permasalahan psikologis yang akan dirasakan oleh mahasiswa tersebut. Sementara munculnya permasalahan psikologi ini ternyata berpengaruh atau berakibat pada well-being mahasiswa, sehingga menurunkan psychological well-being pada mahasiswa tersebut. Dari permasalahan psikologis yang muncul menyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki berbagai masalah psikologi cenderung memiliki psychological well-being yang rendah. Dari permasalahan psikologi yang dirasakan oleh mahasiswa ini memunculkan emosi negatif. Sementara pada sebuah penelitian menemukan bahwa emosi positif juga berkorelasi positif dengan well-being individu. Sehingga pada saat emosi negatif ini muncul atau dirasakan oleh mahasiswa rantau, hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat well-being atau menurunkan well-being pada individu. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk membangun emosi positif dan meningkatkan psychological well-being pada individu. Upaya ini dapat dilakukan dengan positif psikoterapi, karena positif psikoterapi ini terbukti memberikan dampak positif bagi perkembangan diri individu, seperti yang terungkap pada hasil penelitian sebelumnya bahwa emosi-emosi positif yang dapat meniadakan pengaruh-pengaruh emosi negatif yang merusak dan dapat meningkatkan resiliensi diri individu. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan psychological well-being pada mahasiswa dengan menggunakan positif psikoterapi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terbukti bahwa grup positif psikoterapi meningkatkan psychological well-being pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Positif psikoterapi ini juga dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, sehingga kelompok kami akan menggunakan teknik grup positif psikoterapi. Dengan metode psikoterapi ini adalah untuk meminimalisir terjadinya gangguan psikopatologi ataupun permasalahan-permasalahan psikologi yang dirasakan oleh mahasiswa rantau dengan metode yang membangun emosi positif, kekuatan, kebermaknaan hidup pada individu tersebut dan juga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan psikologis yang dirasakan oleh mahasiswa rantau. Nah, saat masalah-masalah psikologis ini dapat teratasi, jadi dapat meningkatkan psychological well-being pada mahasiswa. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan teknik grup positif psikoterapi yang akan diterapkan pada mahasiswa rantau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan psikologis yang dirasakan sehingga dapat meningkatkan psychological well-being pada mahasiswa rantau Fakultas Psikologi Angkatan 2020 Universitas Kristen Satyawacana. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu apakah grup positif psikoterapi dapat meningkatkan psychological well-being. Lalu,
Untuk tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari grup positif psikoterapi yang diharapkan dapat meningkatkan psychological well-being pada mahasiswa rantau Fakultas Psikologi Angkatan 2020 Universitas Kristen Satya Wacana. Lalu, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, mampu memberikan informasi baru guna untuk mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan psychological well-being dan grup positif psikoterapi bagi mahasiswa rantau. Dan yang kedua, memberikan masukan kepada para terapis, orang tua maupun psikolog mengenai efek grup positif psikoterapi dalam meningkatkan well-being pada mahasiswa rantau. Yang selanjutnya adalah bab 2. Dalam bab 2 terdapat definisi dari psychological well-being. Jadi menurut Triff dan Singer pada tahun 1996, well-being adalah suatu konsep yang terbentuk dari berbagai pengalaman individu sebagai manusia. Sedangkan psychological well-being adalah perasaan seseorang dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Aktivitas sehari-hari kemungkinan dapat menimbulkan perubahan pikiran dan perasaan yang dimulai dari kondisi mental negatif sampai pada kondisi mental positif. Riff telah mengemukakan 6 aspek-aspek dari psychological well-being. Yang pertama adalah penerimaan diri. Yang dimaksud dari penerimaan diri ini adalah ketika individu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengenali dan menerima segala aspek diri yang baik dan buruk, serta merasa positif tentang masa lalu. Yang kedua, hubungan positif dengan orang lain. Individu yang memiliki hubungan hangat, memuaskan, dan saling percaya satu sama lain, mampu berempati serta terlibat dalam hubungan timbal balik. Yang ketiga adalah otonomi. Yang dimaksud dari otonomi adalah ketika individu mampu mengatasi tekanan sosial dengan tetap berpikir dan bertindak sesuai dengan keyakinan, serta mengevaluasi diri berdasarkan standar pribadi. Yang keempat, penguasaan lingkungan. Penguasaan lingkungan ini adalah ketika individu memiliki kemampuan untuk memilih atau menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikisnya. Yang kelima yaitu tujuan hidup. Individu yang berfungsi secara positif memiliki tujuan, niat, rasa, dan arah yang semuanya berkontribusi terhadap perasaan bahwa hidup ini bermakna. Yang keenam, pengembangan diri. Yang dimaksud pengembangan diri adalah ketika seseorang memiliki kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan menyadari potensi yang dimiliki dari dirinya. Riff juga menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi psychological well-being. Yang pertama, usia. Menurut Riff, penerimaan diri dan hubungan positif dengan orang lain tidak memiliki perbedaan dengan bertambahnya usia. Yang kedua, jenis kelamin. Menurut Riff, perempuan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam membina hubungan yang lebih positif dengan orang lain, serta memiliki pertumbuhan pribadi yang lebih baik daripada pria. Yang ketiga, budaya. Ada perbedaan kesejahteraan psikologis antara masyarakat yang memiliki budaya yang berorientasi pada individualisme dan kemandirian, seperti dalam aspek penerimaan diri atau otonomi, lebih menonjol dalam konteks budaya barat. Sedangkan dalam budaya timur, masyarakatnya lebih memiliki budaya yang berorientasi kolektif dan saling ketergantungan. Namun, saling ketergantungan ini termasuk dalam aspek hubungan positif dengan orang yang bersifat kekeluargaan. Lalu yang keempat, religiusitas. Menurut Chamberlain dan Zika, pada tahun 2007 menyebutkan bahwa religiusitas mempunyai hubungan positif dengan kesejahteraan dan kesehatan mental. Lebih lanjut, Ellison menyatakan bahwa agama mampu meningkatkan psychological well-being dalam diri seseorang. Ellison juga menjelaskan bahwa adanya korelasi antara religiusitas dengan psychological well-being, di mana individu dengan religiusitas yang kuat, tingkat psychological well-being juga akan lebih tinggi, sehingga akan semakin sedikit dampak negatif yang dirasakan dari peristiwa traumatik dalam hidup. Yang kelima, ada dukungan sosial. Menurut Prisma, pada tahun 2010, menyatakan bahwa dukungan secara informatif disertai dengan dukungan emosional yang baik akan meningkatkan psychological well-being pada individu.
Sedangkan tokoh lain juga menjelaskan bahwa dukungan sosial erat kaitannya dengan hubungan yang harmonis dengan orang lain, sehingga individu tersebut mengetahui bahwa orang lain peduli, menghargai, dan mencintai dirinya. Yang keenam, kepribadian. Riff dan Case pada tahun 1995 mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi psychological well-being adalah kepribadian individu. Yang memiliki kepribadian yang sehat adalah individu yang memiliki coping skill yang efektif, sehingga individu tersebut mampu untuk menghindari stres dan konflik, memiliki banyak kompetensi pribadi dan sosial, seperti penerimaan diri dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Yang ketujuh, stres. Menurut Rati dan Rastogi pada tahun 2007, stres merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya psychological well-being pada diri seseorang. Tokoh lain juga mengatakan bahwa stres dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap treatment, mengganggu pola hidup dan keberfungsian individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa stres dapat mempengaruhi tinggi rendahnya psychological well-being pada diri individu. Dan faktor yang mempengaruhi psychological well-being terdiri dari dua macam, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari usia, jenis kelamin, religiusitas, kepribadian, dan stres. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari budaya dan dukungan sosial. Selanjutnya, grup positif terapi. Peseskian tahun 1998 mengungkapkan bahwa positif psikoterapi merupakan terapi yang berfokus pada upaya membentuk emosi positif, kekuatan karakter, dan kebermaknaan dengan cara membangun hidup yang menyenangkan atau pleasant life, lalu hidup yang penuh aktivitas engaged life, dan hidup yang bermakna pursuit of meaning, untuk mengatasi gangguan klinis maupun hal-hal negatif yang bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Peran penting positif psikoterapi dijelaskan oleh Gune tahun 2011 merupakan metode psikoterapi untuk meminimalisir terjadinya gangguan psikopatologi dengan metode membangun emosi positif, kekuatan, kebermaknaan hidup pada individu sebagai upaya mencapai kebahagiaan melalui optimisme, harapan, humor, dan ketahanan. Lalu manfaat grup positif terapi. Kaplan tahun 1994 mengungkapkan bahwa teknik terapi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan grup terapi, yaitu sebuah terapi yang memfokuskan pada interaksi-interaksi antar pribadi sehingga masalahnya akan dibahas dengan baik dalam kelompok. Grup terapi sangat membantu dengan memecahkan kesulitan-kesulitan emosional, membangun kekuatan karakter, dan kebermaknaan pribadi peserta dalam grup. Pada pelaksanaannya, grup terapi setiap individu akan membagikan perasaan dan pikirannya, memberikan umpan balik, serta memberikan dukungan atau kritik antar individu. Selanjutnya, hipotesis. Pada penelitian ini, hipotesisnya adalah berdasarkan latar belakang di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah grup positif psikoterapi berpengaruh pada peningkatan psychological well-being. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang akan melihat pengaruh grup positif psikoterapi terhadap psychological well-being pada mahasiswa rantau Fakultas Psikologi Angkatan 2020 Universitas Kristen Satya Wacana. Model penelitian ini yakni between group design atau two group design dengan pre-test dan post-test, di mana dalam penelitian ini akan terdapat dua kelompok. Salah satu kelompok merupakan kelompok eksperimen yang akan diberi sebuah terapi berupa grup positif psikoterapi, dan kelompok lainnya yaitu kelompok kontrol yang tidak akan mendapat perlakuan terapi tersebut.
Selanjutnya yaitu responden penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa rantau angkatan 2020. Dalam penelitian ini akan diambil sampel subjek dengan menggunakan teknik proposis sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan melakukan random assessment. Pengambilan partisipan akan memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu subjek penelitian adalah kalangan mahasiswa aktif UKSW angkatan 2020 yang berasal dari luar Jawa. Lalu yang kedua, sudah berada di kota Salatiga lebih dari 3 bulan. Dan yang terakhir, mengalami dan merasakan kultur shock setelah berpindah ke Salatiga. Selanjutnya yaitu alat ukur. Yang pertama the group positive psikoterapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan teknik pretest post-test control group design yang bertujuan untuk mengetahui perubahan psychological well-being pada mahasiswa setelah diberikannya grup positif psikoterapi. Treatment berupa grup positif psikoterapi yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu pleasant life atau cara membangun hidup yang menyenangkan, lalu engage life atau hidup yang penuh aktivitas, dan pursuit of meaning yaitu hidup yang bermakna. Sedangkan dalam menganalisa data menggunakan teknik analisis statistik berupa t-test. Lalu yang kedua ada alat ukur psychological well-being. Alat ukur dalam penelitian ini yaitu Rief Scale of Psychological Well-being. Alat ukur ini memiliki 6 dimensi well-being, yaitu yang pertama self-acceptance, lalu yang kedua positive relation with others, yang ketiga autonomy, lalu yang keempat personal growth, lalu kelima environmental mastery, dan yang terakhir purpose of life. Alat ukur ini sebelumnya pernah digunakan untuk menguji pada lansia dengan rentang usia 55-81 tahun di Kota Malang dengan total sampel sejumlah 124 lansia. Hasil reliabilitas skor EPWB cukup tinggi yakni sebesar 0,845. Pengujian validitas konstruk melalui analisis faktor diperoleh angka sebesar 0,306 sampai 0,731. Dapat dikatakan cukup valid dalam pengujiannya walaupun penyebaran faktornya menyebar pada semua dimensi. Dalam penelitian ini, Rief Scale of Psychological Well-being akan digunakan untuk melihat pengaruh grup positif psikoterapi dalam peningkatan psychological well-being pada mahasiswa rantau Fakultas Psikologi Angkatan 2020 Universitas Kristen Satyawacana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen ini meliputi beberapa bagian dengan berdasarkan pada Rief Scale of Psychological Well-being. Grup positif psikoterapi akan dilakukan oleh seorang terapis dan dalam pelaksanaannya akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap sebelum pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan. Grup positif psikoterapi ini akan diberikan kepada kelompok eksperimen sebanyak 3 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uraian dari masing-masing tahapan penelitian ini, yaitu pretest. Nah, pada pretest ini mahasiswa akan diminta untuk mengisi kuesioner guna mengukur tingkat psychological well-being yang dimiliki saat itu dengan menggunakan alat ukur Rief Psychological Well-being Scale atau RPWBS. Nah, nanti pembagian kelompok eksperimen ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dari kedua kelompok ini, peneliti akan meminta persetujuan dengan menggunakan informed consent untuk dapat menjadikan subjek dalam penelitian dengan memberikan informasi mengenai tujuan dan manfaat yang didapatkan. Nanti pada kelompok eksperimen ini diberikan perlakuan berupa positif psikoterapi oleh psikoterapis kepada mahasiswa yang dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan dengan menggunakan prosedur pelaksanaan yang sama. Sedangkan pada kelompok kontrol ini tidak diberikan perlakuan positif psikoterapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan grup positif psikoterapi.
Nah, dalam prosedur pelaksanaan ini kan tadi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap sebelum pelaksanaan atau pre-session, tahap pelaksanaan atau action, dan tahap evaluasi pelaksanaan atau evaluation. Nah, saya akan menjelaskan mengenai 3 tahapan tersebut. Yang pertama, tahap pre-session. Pada pre-session ini, terapis dapat menjalin raport dengan klien, penjelasan secara singkat tentang grup positif psikoterapi, dan informed consent. Nah, penjelasan dari tiap-tiap sesi itu adalah yang pertama, perkenalan dan menjalin raport. Pada sesi ini, terapis akan memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tentang biografi dirinya secara lengkap. Misalnya, pendidikannya, pengalaman organisasinya, pengalaman kerjanya, dan sebagainya. Terapis juga akan memberikan ucapan terima kasih terhadap subjek atas kesediaannya untuk membantu dalam proses terapi ini. Selanjutnya, secara bergantian, terapis juga akan meminta untuk memperkenalkan masing-masing subjek untuk memperkenalkan dirinya mengenai biografi dirinya. Yang kedua, penjelasan tentang gambaran singkat tentang grup positif psikoterapi. Nah, pada sesi ini, dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi, terapis akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan grup positif psikoterapi, beserta manfaat yang akan diperoleh oleh subjek. Yang ketiga, persetujuan atau informed consent. Pada sesi ini, terapis akan menjelaskan mengenai pentingnya persetujuan tentang pelaksanaan grup positif psikoterapi, membahas secara bersama-sama tentang kesepakatan awal dalam pelaksanaan grup positif psikoterapi, dan membahas secara bersama-sama mengenai hak dan kewajiban subjek. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau action. Pada tahap pelaksanaan ini akan dibagi menjadi 6 sesi, yaitu menggali kekuatan, 3 hal kebahagiaan, biografi diri, kunjungan berterima kasih, merespon secara aktif, dan yang terakhir, sesi menikmati. Penjelasan dari tiap-tiap sesi ini yaitu yang pertama, sesi menggali kekuatan. Pada sesi ini, terapis akan meminta klien untuk membuat 5 kekuatan yang paling tertinggi dan meminta untuk memikirkannya bagaimana caranya untuk menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut secara konsisten dalam kehidupan keseharian klien. Yang kedua, sesi 3 hal kebahagiaan. Pada sesi ini, tiap malam terapis akan meminta klien untuk menuliskan 3 hal baik yang telah terjadi pada waktu pagi sampai malam hari, beserta alasannya mengapa ketiga hal tersebut terjadi. Yang ketiga adalah sesi biografi diri. Pada sesi ini, terapis akan meminta klien untuk membayangkan bahwa klien telah meninggal dunia setelah menjalani satu kehidupan yang bermanfaat dan memuaskan. Setelah itu, terapis meminta kepada klien untuk menuliskan 1-2 halaman esai yang meringkas bagaimana klien ingin orang-orang mengingat klien setelah kepergian klien. Yang keempat yaitu sesi kunjungan berterima kasih. Pada sesi ini, terapis meminta klien untuk memikirkan seseorang yang klien sangat syukuri kehadirannya, namun klien tidak pernah berterima kasih kepadanya secara layak. Selanjutnya, terapis juga akan meminta klien untuk menuliskan sebuah surat kepada mereka yang menguraikan betapa klien bersyukur atas diri mereka di dalam kehidupan klien. Yang kelima yaitu sesi merespon secara aktif. Pada sesi ini, terapis meminta klien untuk membuat sebuah respon yang aktif atau konstruktif, yaitu memuat satu respon di mana klien bereaksi dalam satu cara yang positif dan antusias yang bisa dilihat secara langsung atas kabar-kabar baik yang klien terima dari orang lain. Yang keenam atau yang terakhir, sesi menikmati. Pada sesi ini, terapis meminta klien dalam 1 hari untuk menggunakan waktu untuk menikmati sesuatu yang biasanya klien lakukan dengan tergesa-gesa. Contohnya, makan, mandi,
atau berjalan ke kelas untuk kuliah atau sebagainya. Ketika sudah selesai klien lakukan, terapis meminta untuk menuliskan apa yang telah klien lakukan, bagaimana klien melakukannya secara berbeda kali ini, dan apa yang klien rasakan terkait dengan hal tersebut dibanding ketika klien melakukannya dengan tergesa-gesa. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap evaluasi pelaksanaan atau evaluation. Pada evaluasi ini akan dilakukan setiap sesi-sesinya. Yang perlu dievaluasi adalah yang pertama, kontinuitas tugas-tugas yang diberikan oleh terapis kepada subjek, yang kedua, kesulitan-kesulitan yang subjek hadapi, dan yang ketiga, perubahan-perubahan yang ada dalam diri subjek. Setelah prosedur pelaksanaan grup positif psikoterapi dilakukan, maka yang selanjutnya adalah post-test. Nah, post-test ini diberikan setelah perlakuan positif psikoterapi dan diberikan oleh peneliti dengan memberikan kuesioner Rife Psychological Well-being Scale atau RPWBS kepada responden untuk diisi kembali. Setelah partisipan mengisi kuesioner, peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah kuesioner sudah terisi semua atau belum. Selanjutnya, data kuesioner yang sudah terkumpul, peneliti akan melakukan pengolahan data. Post-test ini dilakukan sekali setelah diberikan perlakuan berupa positif psikoterapi pada kelompok eksperimen untuk melihat apakah grup positif psikoterapi dapat meningkatkan psychological well-being atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data pada uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data. Uji normalitas ini dilakukan pada skor pre-test dan post-test dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Sig atau nilai P pada taraf signifikansi alfa sebesar 5%. Jika P lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Perhitungan normalitas ini menggunakan bantuan SPSS versi 22.0.